Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-47, Mata Murni Jogan. Sementara itu, pertarungan antara Mitsuki dan Hidari terus berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Mitsuki berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Boruto yang tergeletak, sementara ia berusaha menahan serangan-serangan dari Hidari. Di sisi lain, Sarada dan Sumire berusaha secepat mungkin mendekati Boruto untuk memahami apa yang sedang terjadi padanya. Sarada mengungkapkan kebingungannya atas perubahan tiba-tiba Boruto. Sarada berkata, "Apa yang terjadi dengan Boruto? Kenapa dia tiba-tiba kehilangan fokus?" Sedangkan Sumire merasakan keanehan yang sama. Sumire berkata, seperti ada hal aneh yang terjadi kepada Boruto. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi pada Boruto, dan hal ini membuat mereka semakin waspada dalam situasi yang sedang berlangsung. Boruto, yang masih terkapar di tengah pertempuran, terus menerima penglihatan dari Toneri yang memberikan wawasan tentang mata murni Jogannya. Toneri menjelaskan bahwa mata ini adalah kemampuan yang sangat langka, bahkan di antara klan Otsutsuki sendiri, dan tampaknya Boruto adalah satu-satunya individu yang memilikinya saat ini. Prediksi admin mengenai asal-usul mata Jogan Boruto adalah dari campuran gen Hagoromo, yang dimiliki oleh ayahnya, Naruto, dengan keturunan klan Hamura, yang merupakan garis keturunan ibunya, Hinata. Pertemuan kedua kekuatan ini mungkin memicu atau mengaktifkan potensi luar biasa yang memiliki akar dari Kaguya Otsutsuki, membuka jalan bagi Boruto untuk mewarisi kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah shinobi. Namun, pertanyaan mendasar muncul, mengapa Boruto dipilih sebagai pembawa mata murni Jogan ini, padahal tidak ada catatan dalam sejarah mengenai manusia lain yang pernah memiliki kemampuan ini? Misteri ini menambahkan lapisan kompleksitas pada cerita Boruto dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan menarik tentang signifikansi dan peran yang dimiliki Boruto dalam kisah shinobi yang sedang berkembang. Kombinasi langka dari keturunan Hagoromo dan Hamura, dipadukan dengan faktor-faktor tak terduga lainnya, menjadikan Boruto seorang karakter yang menjadi sorotan, dengan potensi yang luar biasa dan keterikatan dengan warisan kuno yang misterius. Toneri mengingatkan Boruto bahwa kekuatan mata Jogannya memiliki potensi yang luar biasa, terutama dalam menemukan kelemahan dari lawan yang tangguh seperti Shinju. Toneri berkata, Boruto gunakan kekuatan mata ini untuk mencari kelemahan dari Shinju. Boruto dengan wajah keheranan berkata, "Bagaimana caranya? Aku tak tahu." Toneri menanggapinya, "Boruto, kamu akan menemukan caranya, yang penting fokus dengan apa yang kamu lihat." Dengan sedikit kepercayaan dan tekad, Boruto kemudian yakin dengan kekuatan dari mata murni Jogan dapat membantunya. Setelah Toneri menyentuh dahi Boruto, mata Jogannya bersinar terang, memberikan Boruto pencerahan dan kekuatan baru yang membuatnya bangun dari pingsannya. Saat mata kanannya bersinar, Boruto merasakan energi baru yang membara di dalam dirinya, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pertempuran melawan Shinju. Dengan dorongan dari Toneri dan keyakinan dalam kemampuannya sendiri, Boruto siap untuk menggunakan mata Jogannya dengan maksimal dan memanfaatkannya dalam pertempuran yang akan datang. Sarada dan Sumire, yang masih berlari menuju Boruto, tiba-tiba terkejut melihat perubahan yang terjadi pada Boruto. Mereka memperhatikan Boruto yang bangkit dengan tiba-tiba, sambil memperhatikan sesuatu yang aneh dengan mata kanannya. Sumire, yang juga heran dengan situasi tersebut, bertanya, apakah yang terjadi dengan Boruto? Bukankah mata kanannya telah terluka? Jogan menjadi sangat unik, karena berbeda dari dojutsu lainnya. Pengguna mata ini tetap dapat mempertahankan penglihatan dan akses penuh terhadap kekuatannya bahkan jika mata tersebut mengalami kerusakan. Misalnya, Sasuke kehilangan mata Rinnegan-nya setelah terkena serangan kunai dari Borushiki, namun Jogan ini berbeda karena merupakan mata murni yang berasal dari dewa.
Hal ini menunjukkan tingkat keistimewaan Jogan yang memberikan Boruto keunggulan yang unik dalam pertempuran dan menyimpan potensi yang besar untuk pengembangan lebih lanjut dalam perjalanan Boruto. Setelah memusatkan fokusnya, Boruto menggunakan mata Jogannya untuk memeriksa jalur cakra yang dimiliki oleh Hidari. Kemampuan istimewa mata Jogan memberikan Boruto wawasan yang mendalam tentang aliran cakra lawannya, memungkinkannya untuk mengeksplorasi titik lemah dan mencari kesempatan untuk menyerang secara efektif. Dengan kemampuan melihat jalur cakra dengan jelas, Boruto dapat merencanakan serangan yang tepat untuk menghadapi Hidari, mengubah dinamika pertempuran sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Dalam hatinya, Boruto terus mempertimbangkan strategi terbaik untuk mengatasi kekuatan Hidari. Dengan mata Jogan sebagai alatnya, Boruto memiliki keuntungan tambahan dalam pertarungan yang sedang berlangsung. Namun, meskipun Boruto memiliki keahlian unik ini, Boruto masih belum bisa menemukan di mana titik kelemahan Hidari. Boruto berkata dalam hatinya, di titik mana aku bisa menyerangnya secara efektif? Tubuh Shinju serasa memiliki sebuah pelindung yang membuat jalur cakra mereka susah untuk diketahui. Boruto kembali berkata dalam hatinya, pelindung apa ini? Mereka seperti memiliki pelindung yang sangat kuat. Ternyata Shinju yang membawa sedikit kekuatan dari Shibai, memiliki lapisan tubuh yang berguna untuk menghalangi musuh yang memiliki kemampuan mata khusus untuk melihat jalur cakra mereka. Boruto dalam hatinya kembali berkata, mereka memiliki kekuatan dewa juga, ini akan sangat menyusahkan. Sarada dan Sumire saat ini sudah berada di sekitar Boruto. Sarada berkata, Boruto, apakah kamu terluka? Boruto menjawabnya, Sarada, aku baik-baik saja. Sumire berkata, apa yang terjadi dengan mata kananmu, bukannya matamu terluka? Boruto menjawabnya, ini adalah kekuatan yang aku juga tidak paham dari mana asalnya. Sumire menanggapinya, mata itu terlihat seperti mata yang pernah kamu gunakan waktu kita di dimensi Nue. Boruto menjawabnya kembali, ya, ini mata yang sama seperti yang waktu itu, namun aku masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Boruto merasa tertekan oleh situasi yang semakin rumit di medan pertempuran. Meskipun dia telah menggunakan mata Jogannya untuk memahami jalur cakra lawannya, pertarungan terus berlanjut dengan intensitas yang semakin memuncak. Hidari terus menggempur Mitsuki dengan serangan yang sangat cepat, membuat Boruto harus memikirkan strategi baru untuk mengatasi musuh yang semakin kuat. Saat Mitsuki terdesak dan terkena pukulan dari Hidari, Boruto segera bereaksi dan menangkapnya sebelum dia terpental lebih jauh. Namun, wajah kelelahan Mitsuki dan penurunan kekuatan Sage modenya menjadi pertanda bahwa pertempuran semakin membebani mereka. Sementara itu, Hidari semakin mengintensifkan serangannya, menunjukkan bahwa dia belum menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dalam keadaan seperti ini, harapan mereka untuk mengalahkan Hidari semakin tipis, dan Boruto menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan sebelum terlambat. Apakah potensi dari Jogan akan keluar di episode alur cerita teori berikutnya? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-47, Mata Murni Jogan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.